Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Karen Hasana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di bulan Ramadan ini? Semoga sehat selalu dan juga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam acara podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang ada di sini. Ada Ustazah Muna Arifah. Beliau adalah pengajar dari SMP IT Karen Hasanah Banjarbaru. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar juga Ustazah? Insyaallah lancar, hari ini kita sampai maghrib lagi ya, dan Amin. 1 bulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas sejarah tentang puasa Ramadan saja ya. Di dalam rukun Islam itu kan ada 5 Ustazah ya. Yang pertama itu ada syahadat, yang kedua ada sholat, terus yang ketiga ada berpuasa, yang keempat ada bayar zakat, dan yang kelima adalah naik haji. Dan kita akan membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Saya mau bertanya Ustazah, kapan awal mula turunnya perintah untuk berpuasa? Menurut ijtima ulama ya, perintah awal mula perintah wajib puasa ini untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, seperti itu. Namun sebelum diturunkannya ayat ini, Rasulullah Muhammad SAW itu sudah melaksanakan puasa, Ustazah. Di dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, di sana beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan puasa, yaitu puasa Asyura, yang mana sejarahnya itu ada di tafsir At-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW masuk ke kota Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan kabilah Arab tapi beragama Yahudi. Kemudian pada saat itu mereka sedang berpuasa, Ustaz. Lalu ditanya oleh Rasulullah, sedang puasa apa kalian? Hari apa ini? Dijawab oleh kabilah Yahudi tersebut bahwa hari ini adalah hari tanggal 10 Muharram, yang mana pada hari ini Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Lalu Rasulullah menjawab, maka sesungguhnya aku yang lebih berhak terhadap Musa. Maka aku yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah juga melaksanakan puasa Ayyamul Bid, Ustazah. Jadi sejarahnya itu adalah Ayyamul Bid, mengulik sedikit ya, di dalam tafsir As-Sa'labi, Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ya dari surga. Kemudian Nabi Adam itu kulitnya menghitam karena paparan sinar matahari. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari. Yang mana puasa hari pertama itu 1/3 dari tubuh beliau sudah mulai memutih, sudah mulai normal. Kemudian pada hari kedua 2/3 dari badan beliau itu sudah mulai memutih. Dan di hari ketiga maka seluruh badan beliau sudah mulai memutih lagi kembali normal, seperti itu. Makanya Rasulullah melaksanakan 2 puasa ini dengan tata cara sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi terdahulu. Berarti ininya pertama itu ada puasa Asyura sama puasa Ayyamul Bid ya. Kemudian yang puasa Ayyamul Bid itu dilaksanakan pada tanggal berapa saja? Biasanya ya 13, 14, 15 ya. Pertengahan bulan gitu ya. Kemudian tanggal 10 Sya'ban itu 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, lalu turunlah ayat yang mana ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada umat terdahulu agar kalian bertakwa. Dari dalil yang sudah disampaikan oleh Ustazah Muna tadi, ternyata sudah ada perintah Allah untuk berpuasa pada kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Ustazah, apakah ada persamaan dari segi syariat dan tata cara berpuasanya Ustazah? Ya jelas ya, harusnya ada perbedaan ya. Perbedaannya ini jelas Ustazah disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyam ilal lail. Yang artinya makanlah dan minumlah kalian hingga muncul kita bisa membedakan benang putih dan benang hitam pada waktu fajar. Summa atimmu siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut kepada malam hari. Seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis an Amr bin As radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol faslu ma baina siyamana wa siyamal ahlul kitab aklatas sahar. Dari Amr bin As radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab yaitu apa? Aklatas sahar, yaitu makan sahur. Nah, kalaunya orang-orang ahlul kitab itu melaksanakan puasanya, tata caranya adalah dari malam ke malam Ustazah. Dari Isya, Maghrib, malam buka, baru tengah malam nanti puasa lagi gitu. Kemudian juga nabi baik itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu seperti itu tata caranya Ustazah. Nabi sebelum dari Nabi Muhammad saja ya. Iya, jadi syariatnya itu tadi jelas ya dari Al-Quran dan hadis sendiri. Itu pembedanya pemirsa untuk puasa kita dengan puasa umat Nabi Muhammad sebelumnya, yaitu sebelum Isya itu sudah mulai sahur mereka saja ya. Iya. Jadi benang hitam dan benang putihnya Nggak itu ada, ibaratnya nggak ada, imsaknya itu nggak ada. Nggak ada ayat seperti Iya. itu yang diturunkan kepada mereka. Oh, yang iya. ayat itu kan munculnya di Nabi Muhammad Nabi ya, Muhammad, yang ya. ada di dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian juga kita perlu tahu Ustazah bahwa apabila kita makan sahur itu bukan hanya kita menghidupkan sunnah, bukan hanya itu ya. Bahkan kita itu hampir saja sahur itu harus diutamakan Ustazah. Karena ketika kita makan sahur, kita itu membedakan antara puasa kita dengan puasa agama samawi lain. Agama-agama yang sekarang kan juga mereka puasa ya. Iya. Jadi kita membedakan diri kita dengan orang lain itu hukumnya wajib. Iya, Nah, betul. secara kaidah hukum seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa bersahur untuk teman-teman semua, untuk itu ibaratnya syariat Islam gitu, Iya, bukan hanya jelas. sunnah-sunnah biasa itu Iya, saja bukan ya. sunnah biasa, tapi Oke. sebagai pembeda kita orang Islam gitu Iya, ya. betul, dengan umat-umat sebelumnya. Dan Iya. terus mengapa Ustazah semua hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berpuasa Ustazah? Dapat kita ketahui tadi dari ayat tersebut bahwa setiap hamba Allah ya, Iya. setiap hamba Allah baik itu dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada perintah puasa. Karena dengan berpuasa itu Ustazah, kita itu adanya di dalam ayat tersebut kan la'allakum tattaqun ya. Berarti di situ kita diharapkan Ustazah, diharapkan untuk memproteksi diri. Nah, dengan adanya kita berpuasa, kita itu sedang memproteksi diri dari nafsu kebinatangan kita. Apa itu nafsu kebinatangan? Dalam hal ini saya mau memaparkan dua saja ya. Yang pertama, kita tahu sendiri binatang itu mereka berlomba-lomba untuk mengisi perut mereka kan. Contoh saja sapi tadi ya, sapi kalaunya gendut, gemuk kan harganya mahal gitu kayak ya. biasa kurban. Iya, seperti itu. Jadi kalaunya binatang itu mereka
merasa hebat dan merasa istimewa karena mereka banyak makan. Nah, tapi kalau manusia itu berbeda, orang-orang yang beriman itu berbeda. Tidak seperti itu, tidak untuk memenuhi isi perut lah istilahnya ya. Kemudian nafsu kebinatangan apalagi? Yang kedua adalah nafsu kebinatangan merasa diri paling hebat. Dengan adanya kita berpuasa, kita merasakan lapar, haus. Oh, beginikah rasanya lapar? Oh, beginikah rasanya haus? Lalu kita merasa rendah diri. Rendah diri kan? Bukan rendah diri ya, rendah hati ya. Dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita pun bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus gitu ya. Jadi kalau binatang itu, coba hukum rimba saja. Siapa yang hebat, siapa yang kuat, dia yang dapat, dia yang berpuasa, dia yang hebat gitu ya. Tetapi kalau manusia itu berbeda, apalagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, itu adalah orang yang siap rendah hati ya, harus bisa toleransi, ramah, berpikir dalam berucap untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian la'allakum tattaqun ini juga kita bisa mengambil ibrohnya apa? Bahwa indikator dari ketakwaan seseorang itu adalah ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita merasakan sahur kenyang bersama ya Ustazah ya. Kemudian siangnya kita puasa itu merasakan lapar bersama gitu ya. Kemudian Allah Akbar maghrib kenyang bersama juga ya. Nah, jadi kita itu sama rasa jadinya di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan orang lain Ustazah. Jadi kita tuh sama rasa, jadi kita bisa melihat bahwa indikator ketakwaan seseorang itu adalah ketika dia bisa merasakan orang lain, baik dari perbuatan ataupun perkataan Ustazah. Iya. Berarti kalau hari-hari biasa Ustazah ya kadang-kadang temennya lapar, kitanya enggak. Kan terus nanti orang lain sedang kesusahan atau belum punya makanan, kita tuh makan. Jadi kita tidak bisa merasakan kelaparan bersama seperti itu ya. Berarti tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain saat lapar. Jadi dalam waktu Ramadan ini kita bisa merasakan semua itu. Iya, sama-sama ya. Iya betul. Nah, saya juga mau bertanya Ustazah, mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan ini disebut dengan, kenapa bulan berpuasa itu disebut dengan bulan Ramadan? Kenapa bukan bulan Zulhijjah, bukan bulan Syawal? Kenapa disebut dengan bulan Ramadan Ustazah? Kenapa disebut bulan Ramadan ya? Jadi kenapa disebut bulan Ramadan? Ini kita belajar sejarah dulu deh. Belajar sejarah penamaan bulan. Belum tahu kan ya? Belum. Masih awam saja. Penamaan bulan ini itu ternyata bukan dari Islam, bukan dari setelah hijriahnya, tetapi sudah penamaan bulan ini sudah ada sejak Arab terdahulu. Jadi penamaan bulan ini dilihat dari kondisi Ustazah. Contoh saja ya dari bulan Muharram. Nah, pada bulan Muharram ini orang-orang Arab itu bersepakat untuk tidak berperang. Jadi bulan ini adalah bulan damai Ustazah. Jadi Muharram, haram perang di situ. Makanya disebut dengan Muharram. Kemudian di bulan Safar. Safar itu artinya kuning Ustazah. Jadi pada bulan Safar itu kondisi Arab itu adalah tumbuh-tumbuhannya menguning. Jadi Safar diberi nama Safar. Kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu berasal dari kata Rabi'. Rabi' itu artinya gugur, musim gugur. Jadi 2 bulan penuh itu musim gugur. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu berasal dari kata Jumat. Jumat itu artinya beku. Jadi 2 bulan itu cuacanya adalah cuaca dingin. Cuaca dingin. Membeku. Jumadil Awal, Jumadil Akhir 2 bulan. 2 bulan ya berturut-turut. Kemudian bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu artinya mencair. Yang mana dari musim dingin itu sudah mulai naik suhunya dan mencair istilahnya, makanya diberi nama bulan itu adalah bulan Rajab. Kemudian masuk lagi ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berasal dari kata sya'ib. Sya'ib itu artinya lembah, yang mana pada bulan itu cuaca ini sangat mendukung untuk berkebun, bertanam tanaman. Iya. Kemudian
juga para pengembala kambing itu membalakan kambingnya di lembah-lembah. Iya. Jadi orang Arab itu Ustazah kalau berkebun itu mereka di lembah Ustazah. Enggak di kandang sendiri saja ya. Iya. Maksudnya di apa disebar Lahan di lahan. sendiri. Kan di situ gurun Sahara ya, Iya. jadi dia di lembah gitu. Makanya namanya tadi syaib Syaib. lembah. Makanya mereka bercocok tanam di situ. Kemudian bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini suhu itu sudah mulai naik. Masuk ke bulan panas. Yang mana kalau suhu itu kan kalau dari yang sedang naik-naik itu istilahnya tuh membakar ya Ustazah iya. ya. Istilahnya batu-batu di gurun Sahara itu Memanas. memanas gitu kan. Nah, jadi menurut tafsir Quraisy Shihab bahwa bulan Ramadan ini berasal dari kata irmado. Irmado itu artinya bisa diartikan membakar atau bisa diartikan juga mengasah Ustazah. Jadi secara filosofinya kita berpuasa di bulan Ramadan ini itu supaya untuk membakar dosa kita Ustazah. Dosa-dosa umat muslim gitu ya. Kemudian juga mengasah jiwa para muslim menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tahan, tangguh, iya. sabar dan lain sebagainya ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ya ke bulan Syawal. Kita habiskan aja 12 bulan nih ya. Bisa 12. Syawal ini adalah artinya peningkatan Ustazah. Jadi pada waktu itu cuaca meningkat panas gitu Paling ya. panas berarti saja ya. Panas sudah mulai panas banget lah gitu. Kemudian masuk ke bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu berasal dari kata qa'id. Qa'id itu artinya duduk Ustazah. Yang mana orang-orang Arab itu memilih duduk diam di rumah maksudnya. Tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah karena pada waktu itu cuacanya sangat panas. Ekstrim panasnya. Ekstrim panasnya. Nah, kemudian masuk ke bulan Zulhijjah. Nah, Zulhijjah ini cuacanya sudah menurun dan orang-orang Arab itu sudah mulai melakukan perjalanan. Makanya orang-orang itu pada musim apa itu Ustazah? Imigrasi. Musim haji. Musim haji. Masya Allah. Zulhijjah itu musim haji ya. Jadi di sana orang itu melaksanakan haji di bulan Zulhijjah karena cuacanya memang untuk perjalanan. Iya, emang nyaman buat perjalanan Iya. saja ya. Nah, kemudian Berarti ini saja kita kan di bulan Ramadan itu waktu musim panas, tapi tidak terlalu panas saja ya. Iya, tidak. Tidak sepanas Syawal. Syawal Nah, dan seperti Zulqa'dah itu. tidak. Nah, untuk bulan Ramadan saja, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa, dianjurkan berpuasa untuk 1 bulan Ustazah? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 2 minggu atau setengahnya Ustazah? Itu kenapa 2 Ustazah? bulan siapa yang mau? 1 bulan. Kenapa harus 1 bulan Ustazah? Oh iya. Jadi mengapa 1 bulan penuh gitu ya? Bukan dianjurkan ya, tapi diwajibkan karena jelas ini ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185, sambungan dari ayat yang terdahulu tadi ya, perintah apa tadi? Perintah puasa gitu ya. Jadi ada kelanjutannya itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat. Ini surah Al-Baqarah ayat 184. Di sini artinya adalah beberapa hari yang sudah ditentukan. Dari sini pun kita bisa belajar Ustazah. Belajar apa? Gaya bahasa Al-Quran ini loh, benar-benar dari firman Allah. Yang mana Allah itu memberikan perintah tidak dengan mengagetkan. Tadi kan diwajibkan untuk berpuasa ya. Udah kaget tuh, puasa ini ya. Kemudian kapan? Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang tertentu, sudah ditentukan. Beberapa hari aja. Itu bayangannya 3 hari, 5 hari gitu kan. Jadi kita itu bisa mengambil pelajaran dari gaya bahasa Al-Quran ini Ustazah. Apabila kita memerintahkan sesuatu itu jangan memberatkan. Jangan mengagetkan gitu ya. Kemudian jawabannya lagi ada di surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya
Bulan Ramadan yang mana pada bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia ya, dan sebagai penjelas daripada petunjuk dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di sini poinnya. Barang siapa yang melihat bulan ini, masuk kepada bulan ini, maka falyasum, berpuasalah. Jadi jelas ya, apabila masuk syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, wajib berpuasa 1 bulan penuh. Wajib. Berarti nggak bisa ditawar saja ya? Nggak bisa Karena itu ditawar. adalah kewajiban. Iya. Nah, untuk ini saja dari perbincangan kita tadi, saya dapat menyimpulkan pertama ada pembeda antara puasa Nabi dari kaum nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan sahur. Pembedanya itu, kalau yang sebelumnya itu kan setelah Isya. Kalau kita antara benangnya itu sekitar jam 4 jam 5, nggak habis Isya kalau kita. Nah, ya imsaknya itu seperti itu. Nah, dan untuk 1 bulan penuh juga sudah diwajibkan di dalam Al-Quran Ustazah ya, jadi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak bisa ditawar ya, Seperti itu. wajib. Ya. Nah, baik saja saya terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini saja ya, sudah mau memberikan informasi-informasinya tentang pengetahuan puasa Ramadan. Baik pemirsa semua, sekian acara bincang-bincang kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Muna Arifah tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya bersama narasumber lainnya, dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Qadran Hasanah yang insya Allah akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.